Menikahi Hot Om. Bab 251. Mama titip salam buat kamu. Kangen katanya. Dada Widya langsung mencelos. Pikirannya kontan berkelana. Bagaimana kalau ibu dari lelaki ini tahu jika ia mengkhianati putra kesayangannya? Iya, Mas. Widya juga kangen. Udah lama banget nggak ketemu. Abi, lelaki itu tersenyum. Mengulurkan tangannya dan meraih tangan Widya yang ada di atas meja untuk menggenggamnya. Entah kenapa akhir-akhir ini perasaan Mas nggak enak. Seperti ada sesuatu yang berusaha lepas. Widya menggigit bibir bawahnya. Yang jelas Abi tahu apa artinya itu. Tunangannya tersebut tengah dilanda perasaan bingung dan cemas. Sebab seperti itulah dirinya. Tapi kalau sesuatu itu adalah kamu, sepertinya tidak akan mudah, Bun. Mas nggak akan lepasin kamu dan anak-anak dengan mudah. Eyang dan Mama udah sayang sama kamu. Jangan hancurkan harapan mereka. Kasih kesempatan untuk Mas, Bun. Abi pun membawa tangannya untuk mengecup punggung tangan Widya. Menyematkan kasih sayang dan penghormatannya di sana. 2 minggu dari sekarang, kita siapkan semuanya. Pernikahan kita percepat. Mas nggak mau hidup dalam kecemasan lagi. Untuk beberapa lama Widya mengobrol dengan Abi. Lelaki itu seolah sedang mengujinya sekaligus meyakinkan dirinya bahwa hubungan mereka berhak diperjuangkan dan diberikan kesempatan. Sungguh, untuk beberapa hal ia tidak berdaya. Ia terlalu tidak tegas dengan dirinya sendiri dan juga perasaannya. Mendengar bagaimana keluarga Abi dan bagaimana lelaki itu telah berharap membuatnya tidak tega. Terlebih atas jasanya yang selama ini telah menemaninya untuk bangkit. Rasanya ia tidak tega menghancurkannya begitu saja. Untuk sejenak Widya terdiam. Pikirannya melalang buana kemana-mana padahal lelaki itu masih di hadapannya dan bercerita banyak hal padanya. Bun. Widya langsung tergeragap. Ia bangun dari lamunannya yang panjang. Ia tatap wajah teduh Abi untuk sesaat. Ya, bagaimana ia tega menghancurkan semua angan dan mimpi lelaki yang telah menemaninya bangkit selama ini. Iya, Mas. Ada yang kamu pikirkan? Tanya Abi pada Widya. Kamu bisa cerita sama Mas. Mungkin Mas punya solusinya. Ya. Lelaki yang terkesan sangat tenang ini selalu bisa mengendalikan dirinya. Padahal dari lubuk hatinya yang terdalam, ia tahu bahwa dirinya sedang dilanda kekalutan sebab kehadiran pria dari masa lalunya. Ketenangannya pasti terusik. Enggak, Mas. Enggak ada yang Widya pikirkan. Jangan khawatir. Abi lantas tersenyum. Mengusap puncak kepala Widya penuh sayang. Oke. Mas pulang ke sebelah dulu. Udah lengket badan Mas. Udah bau asyem. Widya tertawa kecil melihat ekspresi Abi. Iya, Mas. Mas udah makan? Belum. Nggak usah bikinin Mas apa-apa. Jangan lupa kita ada jamuan ke tempat Bu Ira. Widya langsung menepuk keningnya sendiri. Oh, iya. Sampai lupa. Ya udah kalau gitu. Udah sore. Mas mendingan pulang terus mandi. Kita ketemu di sana. Oke. Abi lantas mengambil ransel yang ia bawa. Ia sandang kembali benda itu ke belakang punggungnya dan melangkah keluar dari rumah kekasih hatinya. Tolong teguhkan hati kamu, Bun, ucap Abi sekali lagi mengusap puncak kepala Widya. Di depan teras rumah perempuan itu, sekali lagi ia menumpahkan nasihatnya. Kuatkan pondasi itu. Yang lalu biarlah berlalu. Diam-diam Widya menggigit bibir dalamnya. Jelas ia merasa gelisah bukan main. Hatinya benar-benar bergemuruh saat ini. Ia masih bimbang. Demi apapun, hal inilah yang selalu membuat hidupnya tidak bahagia. La tidak pernah bisa tegas dengan dirinya sendiri dan juga perasaannya. La selalu memikirkan perasaan orang lain. Terlalu tidak ingin menyakiti siapapun. Lalu, bagaimana dengan anak-anaknya?
Memikirkan hal itu benar-benar membuat kepalanya jadi pusing. Namun lamunan itu pecah saat tunangannya tersebut mendaratkan kecupan di keningnya. Jangan melamun. Mandi, udah sore. Widya mengangkat pandangannya. Mematri wajah tampan itu lagi dalam benaknya. Iya, Mas. Sejenak, Abi bawa perempuan itu dalam pelukannya, menyampaikan betapa sayang ia pada perempuan ini. Tapi entah kenapa, Widya merasakan ada hal berbeda. Pelukan lelaki ini rasanya lebih dari pelukan seorang pria pada pasangannya, namun pada saudarinya atau adiknya sendiri. Tolong kasih tahu Mas kalau ada seseorang yang berusaha bikin hati kamu patah. Biar Mas hajar dia. Widya terkekeh dalam pelukan Abi. Entah perasaan apa yang ia rasakan, air matanya sempat menitik begitu saja. Mandi, ya, ucap Abi sesaat mengurai pelukannya. Bangunin anak-anak. Widya mengangguk. Iya, Mas. Lelaki itu lantas tersenyum, kembali membawa bibirnya untuk mengecup kening perempuan tersebut. Sampai ketemu di sana. Oke. Abi kemudian membawa langkahnya menuju rumah petak yang tidak terlalu besar yang ia sewa di sebelah kanan rumah Bu Ira. Rumah itu bahkan masih menyatu dengan pekarangan milik pemilik kontrakan tersebut. Berbeda dengan Widya yang menyewa rumah bulatan yang jauh lebih besar seperti yang disewa Mahesa, Abi sengaja hanya menyewa sepetak rumah sebab hanya untuk persinggahan sementara karena tugasnya yang sering ke sana dan kemari yang membuatnya tidak menetap lama. Sengaja menyewa rumah itu hanya jika memiliki waktu kosong yang cukup dan berencana melakukan aktivitas dengan calon anak-anak sambungnya serta calon istrinya. Ya, menginap di sini adalah menginap di area sekitar rumah tunangannya. Jelas mereka tidak satu rumah sebab belum memiliki ikatan yang sah secara agama. Abi jelas paham menjaga hal itu. Widya terduduk di depan teras rumahnya. Dia diam dan termenung untuk beberapa saat di sana. Sungguh, otaknya benar-benar penuh saat ini. Ia tidak tahu harus bagaimana. Kalut bukan main. Dan, di saat yang tidak terduga, tangannya terasa ditarik. Tubuhnya yang tidak siap terasa limbung dan berdiri begitu saja. Kakinya langsung melangkah masuk mengikuti gerak seseorang yang saat ini sedang mencekal tangannya. Brak! Pintu tersebut ditutup dengan sedikit kuat. Dan ia mendapati Mahesa yang sudah mengurungnya di badan pintu dengan kedua lengan kokohnya. Waktumu tinggal 2 hari, Bun. I told you, jangan biarin dia sentuh kamu. Widya yang masih melayang pikirannya pun membawa pandangannya pada pria di depannya. Rupanya, lelaki ini mengawasinya. It's over, Mas. We're done. Mahesa langsung mencengkeram rahang Bun. Apa maksud kamu? Semudah itukah kamu goyah? Widya berusaha menguatkan hatinya. Ia yang bahkan masih bingung dengan perasaannya lantas mencoba dengan berani untuk menatap pria di depannya. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa nerusin ini. Ini nggak bener. Jangan main-main dengaku, Bun, tekan Mahesa. Ia paku mata itu agar tidak berpaling dari matanya. Kamu yang sudah membuka pintu itu dan membiarkanku masuk. You're mine. Widya menggelengkan kepalanya. Air matanya mulai menitik. Ichan. Tangan Mahesa yang terkepal di samping Widya langsung menggebrak pintu. Don't play with me, honey. You'll see what I can do. Mahesa langsung mencengkeram kerah blus yang Widya gunakan. Menyentak perempuan itu dan membenturkan bibir mereka berdua. Ia rengkuh tubuh ramping itu dan mencengkeram pinggangnya posesif. Cumbuan itu benar-benar menggebu. Ada kemarahan dalam diri Mahesa yang tidak bisa pria itu tahan. Mas. Widya berusaha mendorong tubuh mantan suaminya tersebut kala lelaki itu menyesap lehernya. Seluruh tubuhnya langsung bergejolak. Kancing blousenya bahkan sudah berceceran kemana-mana sebab lelaki itu merobeknya. Stop it. Pada akhirnya Mahesa berhenti.
Rahangnya mengeras dengan mata yang begitu memerah. Ia kembali mencengkeram pakaian perempuan itu. Kamu keterlaluan, Mas. Dengar. Tekan Mahesa. Jangan bikin saya lebih buas daripada ini, Bun. Kamu yang udah mulai mematik apinya. Tegas sama diri kamu. Jangan membuat saya melakukan hal yang lebih dari ini. Lelaki itu mendaratkan kecupannya di kening Widya. Jangan sampai Mas lihat dia sentuh kamu lagi. Atau kamu akan lihat sesuatu yang belum pernah kamu lihat. Andi Warren you, baby girl. Waktu kamu, 1 hari dari sekarang. 3 hari terlalu lama. Atau aku yang akan menyelesaikannya sendiri. Kediaman Bu Ira malam hari. Mas, tapi serius nanti Mas bisa hadapin Mas Abi? Tanya Intan berbisik-bisik. Saat ini mereka berdua sudah berada di rooftop rumah Bu Ira. Kaki Mas kan masih sakit. Mengalahkan lawan gak harus selalu dengan kekerasan, Intan. Just wait and see. Kamu akan lihat Widya akan berlari ke arah mana. Saya, atau dia.